So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that damn bitches on my line, you know. Aspek-aspek kehidupan sosial. Aspek-aspek kehidupan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, tepatnya Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ancaman di bidang ideologi. Apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. 1. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Contoh negara penganut ideologi komunis adalah Rusia, Republik Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Laos, dan Kuba. Ciri-ciri ideologi komunis. 1. Mengajarkan teori pertentangan kelas sosial masyarakat. 2. Doktrin mendorong revolusi terus-menerus hingga menyebar ke seluruh dunia. 3. Sistem politik satu partai yakni Partai Komunis. 4. Negara dan hukum akan hilang karena sudah tidak dibutuhkan. 5. Kekayaan alam serta alat-alat produksi menjadi milik pribadi pemerintah sepenuhnya. 6. Bertujuan untuk kemakmuran rakyat. 7. Sifat ideologinya begitu dekat dengan paham ateis yakni tidak percaya Tuhan. 8. Seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan diambil alih. 9. Perubahan sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara revolusi. 2. Ideologi liberalisme satu kata yang sejenis bahwa ideologi libertarian dan libertarian berasal dari bahasa Latin yang sama yaitu liber yang berarti bebas. Dalam KBBI, liberalisme adalah aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang membagi demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga melalui seluruh kesulitan tidak boleh tutup usaha hubungan untuk kebebasan. Artinya paham liberalisme adalah sebuah paham untuk kebebasan individu, untuk kemerdekaan pribadi, kebebasan tempat tinggal, kebebasan kebebasan pribadi serta. Contoh negara penganut ideologi komunisme adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Australia, dan Jepang. Ciri-ciri paham liberalisme yang ditemukan dalam kehidupan. A. Setiap manusia punya kesempatan yang sama. B. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. C. Hukum diterapkan kita semua orang. D. Pemerintahan ditentukan dengan persetujuan masyarakat. E. Negara hanya alat untuk mencapai tujuan. F. Tak ada ajaran dogmatisme. G. Lebih memilih pemerintahan demokrasi. H. Masyarakat punya kebebasan intelektual secara penuh. I. Pemerintah punya aturan terbatas.
J. Tujuan utama untuk mendapatkan kebahagiaan individu. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu pertama pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan selanjutnya pernah juga dilakukan dengan adanya pemberontakan Darul Islam yang menginginkan pembentukan negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan. Operasi ini berhasil menumpas para pemberontakan secara bertahap. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila, meskipun Indonesia telah menolak tegas paham komunis. Akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia.